Saya itu nggak tahu ya saudara-saudara ya, heran saudara-saudara, heran. Kenapa ya pemain Indonesia itu suka sekali bikin kesalahan. Gemar sekali bikin blunder, hobi bikin blunder. Saya nggak tahu, mungkin prinsip hidup mereka, prinsip bermain mereka adalah kesalahan adalah napasku. Kalau aku nggak bikin kesalahan, aku akan mati. Ya, itulah yang terbukti pertandingan melawan Irak, melawan Filipina, melawan Libya 2 kali juga kesalahan semua. Aduh, capek saya, capek. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita bahas, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, negara-negara tetangga, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, berdasarkan fakta dan bukan klaim. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, tidak ada provokasi maupun muatan kebencian. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang hasil uji coba tim nasional Indonesia lawan Libya yang kedua. Lagi-lagi Indonesia kalah. Kalah sih nggak masalah saudara-saudara. Kalah biasa kan, saya sudah bilang di edisi pertama juga saya bilang. Bukan kalah yang saya permasalahkan. Bukan. Karena ini memang hanya uji coba. Dan terlihat Sintayong juga melakukan beberapa eksperimen lagi. Beberapa percobaan lagi. Tampaknya dia sedang mencari skuad terbaik. Cara bermain terbaik nanti untuk Piala Asia melawan Irak, melawan Vietnam, dan melawan Jepang. Yang membuat saya heran dan sekaligus geleng-geleng kepala, saya nggak tahu ya. Lagi-lagi saudara-saudara, lagi-lagi pemain Indonesia melakukan kesalahan. Blunder. Back pass Rizky Ridho kepada Hernando Ari Sutariadi diserobot oleh pemain Libya dan berujung gol. Dan saya nggak tahu ya, ini kesalahan ini sudah seperti menjadi darah daging, menjadi hobi, menjadi tradisi. Salah adalah napasku. Kira-kira begitu saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Ini saudara-saudara, jadi begini, agenda latihan di Turki sudah berakhir dengan 2 pertandingan uji coba yang dijalani tim nasional Indonesia dengan 2 kekalahan. 0-4 di pertandingan pertama dan 1-2 di pertandingan kedua. Lumayan lah. Lumayan. Sudah ada perbaikan. Dari kalah 4 gol menjadi kalah 2 gol. Dari tidak bisa mencetak gol menjadi 1 gol mencetak gol. Jadi ada kemajuan saudara-saudara, ada kemajuan. Dari segi permainan juga sudah lumayan lah, sudah lumayan saudara-saudara, sudah lumayan. Dari pertandingan pertama itu yang kacau sekali di babak pertama yang tidak ada umpan sering salah, build up-nya ke salah juga. Jelek lah pokoknya di pertandingan pertama, waktu babak pertama. Babak kedua juga sudah ada perbaikan di awal-awal, tetapi lagi-lagi ya hasilnya tidak terlalu bagus karena pemain jelek sekali bermain. Kemudian di pertandingan pertama itu kalau sudah perhatikan, Sintayong menggunakan line up 4-4-2. Terus kemudian pemain di babak pertama 10 pemain diganti di babak kedua. Kemudian memasukkan lagi Arkan Fikri menggantikan Hoki Caraka yang cedera. Jadi ada benar-benar eksperimen yang dijalani. Sementara di pertandingan kedua Sintayong kembali menggunakan eksperimen lagi saudara-saudara, eksperimen ya, karena uji coba itu ya, friendly match itu, pemanasan pertandingan seperti ini ya memang hakikatnya adalah sparring partner, latih tanding, dan memang harus dilakukan uji coba. Dan pertandingan kedua melawan Libya uji coba lagi, formasinya berubah dari 4-4-2 menjadi 3-4-3. 3-4-3 mungkin saja bisa menjadi 3-4-2-1. Pokoknya kombinasinya seperti itu. Dan hasilnya juga ya
sempat bagus, kemudian ya lumayan sebenarnya saudara-saudara. Lumayan kalau kita melihat dan tidak melihat dari hasil pertandingan ya saudara-saudara ya. Hasilnya lumayan saudara-saudara. Saya bilang lumayan saudara-saudara ya karena Sintayong tampaknya sudah melihat ya skema yang akan digunakan di Piala Asia nanti. Kita lihat ya waktu pertandingan kedua melawan Libya saudara-saudara. Skemanya adalah formasinya adalah line up-nya, starting line up-nya adalah 3-4-3. Di situ penjaga golnya, penjaga gawang, kipernya adalah Hernando Ari Sutaryadi. Kemudian tiga pemain belakang itu, tiga defender itu kalau nggak salah Rizky Ridho, Elkan Bagot sama Jordi Amat. Nah, yang menarik adalah saudara-saudara, yang menarik adalah Justin Hubner itu sebenarnya adalah back. Kemudian sama Sintayong digeser ke tengah menjadi defensive midfielder dan dia bergantian posisinya dengan Jordi Amat. Kadang Jordi Amat jadi defensive midfielder, kadang Justin Hubner yang jadi defensive midfielder. Walaupun lebih seringnya Justin Hubner menjadi defensive midfielder bersama di tengahnya itu. Dua gelandangnya itu bersama dengan Ivar Jenner. Ivar Jenner. Sementara di sayap itu adalah Pratama Arhan dan Yaakob Sayuri. Saya nggak tahu kenapa selalu Pratama Arhan, padahal performanya menurun drastis dan dia hanya mengandalkan lemparan ke dalam saja, throw in. Sementara di depan, saudara-saudara, di depan ada 3 pemain. Marcelino Ferdinand sebagai penyerang sayap, sekaligus mobile, dia tidak terpaku pada satu formasi, tidak terpaku pada posisi dia. Kemudian Rafael Struijk itu sebagai penyerang tengah, striker. Dan satu lagi adalah Witan Sulaiman sebagai penyerang sayap. Kalau nggak di kiri ya, kadang dia main di kanan, tapi kebanyakan di kiri. Sementara Marcelino itu lebih mobile. Itu formasinya seperti itu, saudara-saudara. Dan ini formasi jauh lebih progresif, berbeda sekali dari formasi di pertandingan pertama yang 4-4-2 dengan Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat yang tidak lagi dimainkan melawan Libya di pertandingan kedua, saudara-saudara. Itu lebih bagus. Formasi seperti itu dengan gaya bermain seperti itu, cara bermainnya masih tidak berubah. Mereka Indonesia mencoba build up dari belakang, kemudian membangun serangan pelan-pelan, umpan pendek, 1-2 sentuhan, umpan umpan terobos sebenarnya sudah cukup berjalan dengan bagus, sudah saya lihat ya, ini saya menilainya fair dan jujur dan adil, tidak menggunakan kacamata kuda. Itu secara umum itu sudah berjalan dengan cukup bagus, saudara. Permainannya sudah mulai hidup, kemudian pemain sudah mulai agak bisa disiplin. Terbuktikan Indonesia mencetak gol terlebih dahulu melalui Yaakob Sayuri, sebuah gol yang itu adalah kerjasama yang sangat bagus, sebuah true cutback, istilahnya cutback ya, umpan dari pemain yang masuk ke kanan kemudian tarik ke belakang dan itu sudah. Tetapi saudara-saudara, yang saya sayangkan adalah lagi-lagi pemain Indonesia melakukan kesalahan, blunder fatal. Error. Saya nggak tahu ya apa yang terjadi pada pemain-pemain Indonesia ini. Selalu saja terjadi seperti itu. Selalu saja mereka melakukan kesalahan sendiri. Kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan individual yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pemain sepak bola profesional. Kalau sekali, 2 kali sih bisa ditoleransi, saudara-saudara. Bisa masuk akal. Tetapi ini setiap pertandingan selalu saja ada pemain yang melakukan kesalahan. Kalau tidak pemain belakang, ya kiper. Kalau tidak kiper, pemain belakang, ya pemain tengah. Kalau tidak, ya pemain depan. Kalau tidak, pemain cadangan yang baru masuk. Selalu saja ada kesalahan yang dilakukan. Dan itu benar-benar membunuh permainan Indonesia. Membuat hasil akhirnya jelek. Bayangin, Rizky Ridho melakukan back pass di posisi yang seharusnya tidak perlu back pass. Kenapa dia back pass? Harusnya dia buang ke depan. Karena itu jaraknya terlalu jauh. Dan di belakang dia itu ada pemain Libya. Bukan hanya 1, 2. Tetapi dia kenapa memutuskan untuk melakukan back pass dengan, back passnya juga lemah lagi. Saya nggak tahu ya, kenapa tidak komunikasi, kenapa tidak membawa handphone di lapangan. Kalau Anda membawa handphone di lapangan, Anda bisa WhatsApp-an.
komunikasi akan lancar. Atau ada telepon. Nah, jadi itu yang terjadi, saudara-saudara. Kesalahan membuat Indonesia bermain kalah lagi, saudara-saudara. Kalah. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan ya, terjadi di setiap pertandingan yang dijalani Indonesia di berbagai era. Bukan hanya Sintayong, eranya Simon McManamy, eranya Ivan Kolev, eranya siapa lagi? Neil Maizar, Aji Santoso, eranya Rahmat Darmawan, semuanya bikin salah. Eranya Alfred Riedel. Bukan hanya di tim senior, tim junior, tim U23, U20, U19, U17 selalu bikin kesalahan. Itu saya nggak tahu ya. Itu sudah semacam tradisi kah? Sudah semacam mindset kah? Sudah semacam apa ya? Gaya hidup lah, lifestyle. Atau jangan-jangan sudah seperti orang bernafas. Kesalahan adalah nafasku. Kalau aku tidak nafas, aku akan salah. Kalau aku tidak salah, aku akan mati. Ya, kayak kira-kira kayak begitulah. Kayak semboyan-semboyan di pangkalan militer itu kan, di markas militer itu kan ada disiplin adalah napasku. Mungkin saja pemain sepak bola Indonesia ini semboyannya simbolnya adalah kesalahan adalah napasku. Aku tidak melakukan kesalahan maka aku akan mati. Kayak begitulah. Sudah perhatikan waktu pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Kesalahan juga kan? Waktu Filipina kesalahan juga kan? Di SEA Games, di Piala AFF U23, di kualifikasi Piala Dunia U23. Kualifikasi Piala Dunia kualifikasi Piala Asia U23, kesalahan. Beruntung lawannya jelek. Jadi kesalahannya bisa ditutup oleh penampilan Indonesia yang bagus dan hasil akhir. Waktu Piala Piala Dunia U17, kesalahan juga kan? Itu saudara-saudara. Jadi saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu mindset pemain Indonesia itu seperti apa. Itu mungkin saja karena didikan. Jadi waktu mereka ada di sekolah sepak bola, waktu ada di akademi, waktu diajari bermain sepak bola, itu mungkin saja dari situ. Dan itu saya rasa tidak mudah untuk mengubah mindset seperti itu. Butuh potong generasi. Walaupun sebenarnya ini juga sudah potong generasi. Tetapi ya saya nggak tahu ya. Seharusnya kesalahan-kesalahan seperti ini harus dihindari, saudara-saudara. Dari kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi yang dilakukan oleh pemain Indonesia, saudara-saudara. Sebenarnya penampilan kedua melawan Libya ini cukup bagus. Ya bukan bagus. Ya lumayan lah, sudah ada peningkatan dari pertandingan pertama. Dan pemain sebenarnya sudah mulai mengerti tugas dan kewajiban masing-masing. Tetapi ya sayangnya kesalahan pertama. Kedua adalah itu dribble. Masih saja sering menggocek bola, dribble bola. Ketika itu yang saya nggak tahu ya. Saya melihat permainan Malaysia, permainan Thailand, permainan Vietnam itu mereka efektif sekali. Ya mereka kadang mendribble bola, mempassing bola, menggiring bola. Tetapi mereka juga ketika melakukan umpan itu efektif sekali. Saya nggak tahu kenapa pemain Indonesia tidak bisa melakukan itu. Walaupun saya tahu Sintayong sudah berusaha untuk mengerjakan itu. Tetapi terkadang, ini tidak 90 menit ya. Terkadang dan itu bikin jengkel. Bikin jengkel. Terkadang para pemain masih dengan asik mendribble bola, menggiring bola. Marcelino Ferdinand masih asik menggiring bola. Sadil Ramdhani yang masuk di babak kedua pun juga masih sering menggiring bola. Pemain belakang Rizky Ridho juga masih Arhan, Witan. Witan apalagi saudara-saudara, Witan. Itu selalu sering kali menggiring bola, kemudian ketika umpan salah. Itu saya nggak tahu ya, itu harus dievaluasi. Tetapi saudara-saudara, terlepas dari kesalahan dan keseringan pemain menggiring bola, sebenarnya ada beberapa pemain yang menurut saya tampil cukup lumayan lah. Misalnya Justin Hubner, gol pertama itu kan dari assist Justin Hubner. Kemudian dia bekerja cukup bagus, Justin Hubner ini saudara-saudara, di babak pertama maupun babak kedua. Dia mengisi lini tengah, kadang dia juga membantu pertahanan. Dia tidak lagi melakukan kesalahan seperti pada pertandingan pertama. Ya wajar, karena mungkin dia sudah beberapa hari sudah berlatih bersama lagi, jadi saya sudah mulai paham. Beda dengan pertandingan pertama yang dia baru datang paginya atau malamnya, terus kayak hari berikutnya main. Jadi ini ya Justin Hubner salah satu pemain yang menurut saya cukup bagus di pertandingan kedua melawan Libya.
Benar, saudara-saudara. Ivar Jenner juga cukup lumayan lah. Ivar Jenner cukup lumayan walaupun belum maksimal. Cara dia pegang bola, cara dia mengontrol permainan, cara dia memberikan passing, cara dia mendelay permainan, mendelay tempo, cara dia membagi bola itu benar-benar menunjukkan itu kualitas pemain yang lahir dan besar yang menerima pendidikan sepak bola di Eropa. Itu Ivar Jenner. Sama seperti yang saya bilang Justin Hubner tadi. Itu tanda-tandanya sudah terlihat. Kemudian pemain lain yang cukup disiplin ya Elkan. Walaupun Elkan ini adalah pertandingan pertama dan dia baru datang saat pertandingan kedua melawan Libya. Dia mungkin baru berlatih sehari latihan fisik, kemudian sehari berikutnya latihan di lapangan. Ya, mungkin baru 2 hari lah. 2 hari 3 hari gabung, tetapi lumayan lah saudara-saudara. Dan itu menurut saya harus ditingkatkan lagi. Pemain-pemain lain, pemain-pemain lokal lain harus meniru itu. Marcelino Ferdinand, saran saya sih jangan terlalu lama-lama pegang bola, Lino. Witan Sulaiman kalau bisa itu apa ya? Jangan lama-lama pegang bola juga, saudara-saudara. Jangan lama-lama pegang bola. Yang saya belum lihat penampilan bagus, penampilannya itu Rafael Struijk. Rafael Struijk pertandingan pertama cukup bagus sebenarnya, saudara-saudara. Dia mobile. Walaupun sayangnya dia harus mengimbangi Dimas Derajat yang jelek. Tetapi di pertandingan kedua ini, Rafael Struijk itu tidak terlalu menunjukkan performa yang bagus. Walaupun dia ngotot, saudara-saudara. Saya suka dari Rafael Struijk ini, dia berani berduel. Dia berani merebut bola. Dia berani mencari bola. Dia berani bertarung. Dan posturnya juga tinggi, dia cepat. Walaupun tinggi, dia cepat. Nah, ini saya harap bisa berkembang lagi di pertandingan berikutnya. Khususnya ketika nanti Piala Asia diselenggarakan di Qatar, saudara-saudara. Jadi itu yang harus diperbaiki, saudara-saudara. Masih ada 1 pertandingan lagi, saudara-saudara. Dan masih ada waktulah sebelum Piala Asia. Masih ada uji coba melawan Iran itu masih ada tanggal berapa ya? 9 atau tanggal berapa? Pokoknya akan ada uji coba melawan Iran. Uji coba terakhir melawan tim yang lawan berat. Dan saya harap, ini harapan saya ini ya. Ini ya harapan ini bisa saja terwujud, bisa juga tidak. Harapan saya nanti melawan Iran uji coba maupun waktu pertandingan di Piala Asia, saudara-saudara. Indonesia itu bermain dengan defensif sajalah. Defensif. Kita nggak usah berusaha untuk menyerang. Nggak usah. Tidak bagus, saudara. Kita defensif saja. Defensif kita pasang 5 back juga tidak masalah. Kita pasang 5-4-1 juga tidak masalah. 3-5-2 tidak masalah. 3-4-3 tidak masalah. Pokoknya saran saya adalah dengan 3 defender. 3 defender. Saya tidak setuju dengan pengamat yang mengatakan Indonesia harus bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tidak, saya tidak sependapat. Kalau pertandingannya melawan Brunei Darussalam, melawan Kamboja, melawan Laos, bahkan melawan Malaysia, Vietnam, saya masih yakin 4-2-3-1, 4-3-3 bisa digunakan. Tetapi kalau pertandingan level Asia melawan Irak, melawan Jepang, sebaiknya 3 back, 3 defender, bermain dengan defensif. Mindsetnya adalah mindset defensif. Tidak masalah disebut dengan parkir bus. Tidak masalah, saudara-saudara. Tidak masalah. Defender, bertahan super defensif. Itu menurut saya jauh lebih masuk akal. Karena apa? Karena Indonesia didukung oleh pemain-pemain defender yang banyak sekali. Pemain keturunannya itu semuanya defender. Kecuali Ivar Jenner, kecuali Rafael Struijk. Semuanya yang ada di sini defender. Mau sebut siapa? Elkan, Jordi, kemudian Sandi, kemudian Shane, itu defender semua kan? Justin, 5 pemain itu defender, itu harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan, saudara-saudara. Percuma kalau tidak defender. Kemudian nanti parkir bus ya. Setelah ada kesempatan, disiplin bertahan. Kalau ada kesempatan mencuri bola, baru melakukan serangan balik, counter attack. Itu yang menurut saya harus diasah. Counter attack yang efektif, efisien, mematikan, dan tidak terlalu lama pegang bola. Tidak terlalu lama mendribbling bola. Itu yang harus diusahakan, dilakukan oleh Sintayong nanti di Piala Asia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara.
Kita sudah bicara panjang lebar tentang pertandingan persahabatan yang dijalani tim nasional Indonesia melawan Libya 2 kali. Dua-duanya kalah dan dua-duanya pula diwarnai oleh kesalahan-kesalahan elementer para pemain Indonesia. Walaupun sudah ada sedikit perbaikan waktu pertandingan kedua, saudara-saudara, hari Jumat malam, tetapi lagi-lagi yang saya soroti adalah kesalahan pemain masih terjadi. Bahkan golnya Libya, gol kemenangan Libya 2-1 itu tercipta karena pemain Indonesia, dalam hal ini Rizky Ridho, melakukan kesalahan fatal. Back pass tanpa melihat rekannya, back pass dengan bola yang cukup lemah. Ini seperti halnya waktu pertandingan pertama juga kesalahan-kesalahan terjadi. Bagaimana Justin Hubner membuang bola, bukan lagi membuang bola, justru mengumpan bola ke pemain lawan. Bagaimana Jordi Amat kesulitan, pokoknya kesalahan. Waktu pertandingan melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia, kesalahan pemain juga terjadi. Waktu pertandingan melawan Filipina, kesalahan pemain juga terjadi. Waktu pertandingan apa lagi? Banyak sekali saudara-saudara kesalahan-kesalahan pemain itu terjadi. Saya nggak tahu ya mindset mereka itu seperti apa, tapi itu mereka selalu saja nggak pernah belajar dari hasil-hasil pertandingan sebelumnya. Dan itu selalu terulang, saudara-saudara. Kesalahan-kesalahan itu selalu terulang dari hari. Yang membuat Indonesia kalah itu bukan lawan yang bagus. Ya, lawan memang bagus, memang. Tetapi faktor kesalahan pemain Indonesia itu juga berpengaruh. Dan itu selalu terjadi. Saya perhatikan itu selalu, saudara-saudara. Selalu. Baik di era Sintayong maupun di era-era sebelumnya. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!